Halo, selamat siang teman-teman. Apa kabar? Baik, Baik, alhamdulillah. Selamat datang di podcast kita pada siang hari ini. Kita akan em, melakukan podcast untuk membahas timnas Indonesia ya. Di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Faradika Putri Basian dari kelompok 2 asal instansi PTDI STTD. Di sini saya sebagai moderator pada podcast di siang hari ini. Boleh kalian perkenalan satu-satu ya. Baik, yang pertama dari saya sendiri, nama saya Muhammad Farid Almas, biasa dipanggil Farid, dan instansi saya saat ini yaitu berada di Balai Perawatan Perkeretaapian. Izin baik, memperkenalkan diri, nama saya Regita Lovani dari kelompok 2, asal instansi saya dari Direktorat Prasarana Perkeretaapian. baik. Perkenalkan, nama saya Andri Kurniawan, asal instansi dari Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2 Riau. Baik, saya Akbar Dimas Satria Haryanto, asal instansi dari Bandar Udara Nok Bulet DKI Papua. Oke, terima kasih teman-teman telah memperkenalkan diri. Selanjutnya kita akan mulai untuk membahas topik pada siang hari ini yaitu Timnas Indonesia. Diperbincangkan dan beritanya telah tersebar luas di media sosial. Seperti yang kita ketahui, Timnas ini merupakan salah satu tim sepak bola dari negara kita tercinta, negara Indonesia. Dan yang sedang tenar pada saat ini adalah Timnas yang telah banyak meraih prestasi hingga banyak melaksanakan banyak pertandingan, melaksanakan prestasi-prestasi. Nah, apa yang kalian ketahui sih dari timnas ini yang telah diraih pada akhir-akhir ini? Ya, baik. Jadi yang saya ketahui ya, khususnya terkait prestasi timnas Indonesia yang akhir-akhir ini sedang banyak diperbincangkan ya, yaitu timnas Indonesia sendiri, khususnya untuk sepak bola ya, itu banyak meliputi kemenangan dan penampilan impresif di ajang regional seperti Piala AFF dan SEA Games yang memang regionalnya itu meliputi Asia Tenggara. Nah, seperti contoh, timnas Indonesia sendiri telah mengukir prestasi pada finalis Piala AFF tahun 2000, tahun 2002, tahun 2004, 2010, dan 2016 serta meraih medali emas pada SEA Games 1987 dan tahun 1991. Nah, akhir-akhir ini timnas Indonesia juga telah meraih dan mengukir prestasi sejarah pada ASEAN Piala Asia. Walaupun memang sampai saat ini mungkin Indonesia bisa mencapai baru bisa mencapai di empat besar, namun itu merupakan suatu prestasi yang memang bisa dibilang mengukir sejarah ya, khususnya untuk timnas Indonesia U23. Oke, bisa dilanjut untuk pertanyaan berikutnya. Ya, bagus sekali ya prestasi timnas ini, terutama U23 pada tahun ini yang sebelumnya belum pernah didapatkan. Mungkin jadi tadi yang disebutkan mengukir sejarah. Untuk yang terakhir kali prestasi yang didapatkan timnas itu kapan sih? Mungkin salah satu dari kalian ada yang sudah mengetahui. Baik,
untuk prestasi terakhir timnas Indonesia yang saya lihat dari media massa, terakhir kita melihat timnas di ajang Piala Asia U23, di mana timnas Indonesia berhasil mencapai puncak di semifinal, dan itu sebagai sejarah ya, pertama kali dalam sejarah persepak bolaan timnas Indonesia mampu maju ke semifinal untuk pertama kalinya. Apalagi kita tahu bahwasanya timnas Indonesia untuk belum pernah sama sekali ikut langsung sampai ke semifinal. Itu untuk yang terakhir kalinya yang saya tahu dari media massa. Mungkin dari kalian ada yang tahu lagi itu di mana timnas Indonesia pernah melakukan pertandingan terlebih dari cowok-cowok ataupun cewek-cewek yang mungkin mengikuti yang sedang ramai diperbincangkan ini. Jadi timnas Indonesia ini telah melakukan pertandingan di beberapa wilayah di luar Indonesia ya. Contohnya di Vietnam, di Thailand, di Malaysia. Jadi mereka pernah bertanding di Stadion Raja Mangala di Bangkok contohnya. Dan pastinya timnas Indonesia sering banget nih bertanding di stadion utama kita yaitu di Gelora Bung Karno. Udah banyak pengalaman sekali ya dari timnas Indonesia kita ini yang cukup membanggakan kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, untuk timnas sendiri, mungkin ada yang tahu bagaimana dia bisa berada sampai di titik ini, apa yang mereka lakukan, kegiatan-kegiatannya, ada yang mengikuti dari kegiatan timnas. Ya, yang saya tahu dari sosial media, timnas mencapai prestasi melalui persiapan yang matang, latihan yang intensif, pemilihan pemain terbaik, strategi permainan yang tepat, dukungan dari federasi olahraga, pemerintah, sponsor, dan dukungan penuh dari masyarakat Indonesia. Mereka juga mengikuti perkembangan teknologi dan pengetahuan terbaru dalam olahraga untuk meningkatkan kinerja dan prestasi. Wah, cukup banyak sekali kegiatan yang sudah dilakukan oleh timnas Indonesia sampai sudah berada di titik ini, sudah melakukan banyak pertandingan dengan berbagai macam karakteristik lawan. Eh, yang lagi viral sekarang adalah pelatih dari timnas itu sendiri yang banyak mendapat sorotan dari masyarakat, dari kita semua yang sudah melihat sosial media, yaitu Sintayong. Dari kalian juga ada yang tahu siapa itu Sintayong, dan dia mulai bergabung dalam timnas Indonesia sejak kapan? Baik, pelatih kita di Jepang, kita tahu Sintayong pertama kali gabung bersama timnas Indonesia itu pada tahun 2019, dan mulai mengukir sejarahnya di 5 tahun ini, banyak perkembangan dan memajukan persepak bolaan timnas Indonesia. Sintayong juga sebelum menjadi pelatih timnas Indonesia, beliau juga pernah menjadi pelatih timnas Jepang yang juga mengukir sejarah, pernah mengalahkan timnas dari Jerman yang itu Maaf, juga ini mengukir sejarah. siapa namanya? Saudara Andre, mungkin sineas tahu saya ya. Oh iya ya, salah. Mungkin dari Korea, mungkin salah kemarin. Iya ya, sorry. Bisa di cross check Jadi, lagi nanti sumber iya. informasinya dari Iya, mana. di cross check Mungkin lagi. ada Iya, berita yang dari menyebarkan Korea. informasi yang belum Silap tentu silap. Iya, kebenarannya setahu ya. saya timnas
Sintayong berasal dari Korea dan pernah melatih timnas Korea yang mengukir sejarah, pernah mengalahkan timnas Jerman dunia tahun 2018. Wah, hebat sekali Sintayong ini. Kalau dari pemain-pemainnya sendiri, mungkin rekan Regita tahu siapa yang sedang hangat diperbincangkan dan karena apa, yang pemain yang tampan atau yang apa, mungkin bisa dibicarakan. Izin menambahkan ya, mungkin ada yang masih bingung kenapa main Indonesia tapi wajahnya ke barat-baratan ya. Jadi sangat diperbolehkan nih untuk melakukan naturalisasi. Apa sih naturalisasi itu? Naturalisasi itu adalah proses hukum yang memungkinkan warga asing untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia secara resmi. Jadi, para pemain bola luar negeri ini yang masih memiliki keturunan Indonesia atau ayah atau ibunya berdarah Indonesia ini boleh mendapatkan kewarganegaraan Republik Indonesia. Dan pemain-pemain naturalisasi ini berhak juga untuk membela Indonesia di dalam timnas. Seperti mungkin Rafael Struijk atau Nathan Jo yang lagi hangat diperbincangkan. Baik, banyak sekali berbagai macam karakter atau latar belakang dari pemain timnas itu sendiri. Berarti tersebut dijelaskan oleh rekan Regita sudah resmi dan diperbolehkan ya untuk bermain dalam timnas Indonesia. Betul sekali. Jadi mereka memang resmi untuk membela Indonesia di dalam bidang sepak bola ini. Wah, bagus sekali. Dari prestasi-prestasinya ini sendiri mungkin ada rekan-rekan laki-laki yang sudah banyak mengikuti dari timnas Indonesia ini, apakah sudah banyak mengalami perubahan dari tahun kemarin atau bagaimana bisa di Ya, baik, jadi untuk timnas saat ini ya, yang saya lihat dari progresnya yang ada pada timnas Indonesia pada saat ini, yaitu memang dari segi permainan salah satunya mereka bisa bisa mengimbangi bahkan membaca strategi dari yang dilancarkan oleh musuh ya. Jadi bisa membaca strategi yang sudah dikembangkan oleh musuh dan mereka akhirnya bisa mengimbangi dan bisa memukul balik dari strategi yang diciptakan oleh musuh tersebut sehingga mereka bisa meraih kemenangan dari membaca strategi tersebut. Mungkin saya tambahkan rekan-rekan yang lainnya. Baik, Farid. Terima kasih jawabannya. Untuk skor-skornya sendiri, setahu saya juga tidak kalah jauh ya dengan tim-tim lawan. Iya, betul sekali. Karena sejauh ini ya, timnas Indonesia nih berkembang sangat pesat ya, hingga bisa masuk ke Piala Asia. Oh ya, izin menambahkan ya, rekan Farah juga ada pertandingan antara timnas Indonesia dengan Irak yang dijadwalkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno ya pada pukul 4 sore nanti. Wah, informasi yang sangat bagus sekali nih untuk rekan-rekan yang kebetulan ada di dekat dengan lokasi pertandingan ini bisa menonton bola pada sore hari ini. Apakah Regi di sekitar lokasi pertandingan pada atau Sayangnya sedang mana? tiketnya nih, karena warnya kemarin hektik sekali ya.
melihat antusiasme pemain Indonesia yang lagi hype banget nih di Indonesia, jadi untuk rebutan tiketnya nih sayangnya belum kebagian sih. Wah, untuk tiket emang agak sulit ya untuk saat ini. Tidak banyak sekali penggemar yang eh, jauh-jauh hari sudah mengantri untuk membeli tiket agar bisa menonton pada siang hari ini. Mungkin kita yang belum mendapatkan tiket bisa mengikuti pertandingan ini melalui media sosial atau platform lainnya. Untuk perbincangan Timnas Indonesia pada siang hari ini yang telah kita laksanakan sepertinya cukup. Nanti bisa kita sambung di lain kesempatan. Saya mengucapkan terima kasih sekalian yang telah meluangkan waktu pada siang hari ini. Saya sebagai moderator undur diri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.